Merdeka Young Talent Program Class of 2024. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Saya udah lama banget ini nggak upload video di channel ini karena ada beberapa kesibukan lain yang harus saya kerjakan. Tapi tenang, di hari ini saya udah sempetin lagi nih untuk bikin konten. Tentunya saya punya informasi lowongan pekerjaan yang sangat menarik dan kali ini datang dari industri pertambangan atau mining industry. Karena dari sekian banyak konten yang saya bikin di channel ini, paling banyak itu ketika saya bikin channel lowongan pertambangan, karena banyak banget mungkin antusias para job seeker yang ingin bekerja di industri pertambangan. Oke, biar nggak usah lama-lama, saya bakal langsung share screen saya. Dan by the way, sebelum saya mulai video ini, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe-nya biar channel ini terus berkembang dan memberikan sesuatu yang berguna buat kalian tentunya. Oke, saya akan coba share screen-nya. Nah, kalian udah bisa lihat screen di belakang saya. Nah, ini adalah screen dari halaman LinkedIn, salah satu platform media sosial yang tentunya di situ banyak banget lowongan pekerjaan. Nah, kalian bisa lihat di sini kebetulan saya lihat postingan dari Bapak Ihsan Manzali. Ini adalah salah satu HR Superintendent Operation di Merdeka Singsan Indonesia. Inilah anak perusahaan dari Merdeka Copper and Gold. Nah, ini Bapak Ihsan ini ngepost lowongan pekerjaan. Namanya adalah Merdeka Young Talent Program Class of 2024. Dari namanya ini kelihatannya nanti kelasnya atau onboardingnya akan dimulai tahun 2024 sepertinya. Nah, tapi kita nggak tahu. Logonya di sini hire character and develop capability. Jadi ya mereka mencari orang yang berkarakter bagus dan mengembangkan capability-nya atau kemampuannya. Kita lihat persyaratannya. Nah, untuk program Merdeka Young Talent Program ini, kelas 2024, persyaratannya ada beberapa. Tapi kalau sekilas saya lihat ini ada yang unik. Karena apa? Karena ternyata dia itu minta IPK-nya 3,3 loh. Jadi banyak banget perusahaan mining company yang open recruitment dan rata-rata tuh mintanya 3. Nah, di perusahaan Merdeka Copper and Gold ini, dia minta 3,3 skala 4. Ini cukup susah dan boleh dibilang nggak setiap orang tuh bisa. Nah, gitu. Tapi ya buat kamu yang bisa, nggak ada salahnya buat nyoba. Tapi kalau kamu ternyata, wah IPK saya nggak nyampe segitu ya, kamu bisa coba lain kali. Habis itu kita baca satu persatu aja mungkin ya. Yang pertama, minimum GPA 3.3 of 4.0. Jadi skala 4 minimal 3,3. GPA itu IPK. Jadi buat kalian yang baru pertama kali lihat informasi lowongan seperti ini, GPA itu IPK. Nah, setelah itu good command in English, Mandarin proficiency is an advantage. Jadi kalau kamu bisa bahasa Inggris dan ternyata kamu bisa bahasa Mandarin juga, itu bikin jadi nilai plus. Loh, Bang, kenapa harus bisa Mandarin juga? Kenapa Mandarin jadi nilai plus? Karena kalau kita lihat profil company dari Merdeka Copper and Gold, dia tuh punya anak perusahaan namanya Merdeka Baterai Material. Itu perusahaan bisnisnya Merdeka yang di bidang baterai. Nah, kebanyakan perusahaan joint venture atau kerjasama itu sama Chinese company, jadi perusahaan Cina. Dan tentunya kalau kamu bisa bahasa Mandarin itu kan jadi poin plus, karena mungkin kamu bakal sering berkomunikasi, berdiskusi, dan bekerja sama orang Cina. Jadi kalau bisa bahasa Inggris itu good banget. Bahasa Mandarin. Nah, berikutnya having the ability to perform well both independently and a team. Ini adalah hal umum dalam dunia pekerjaan. Kita selalu dituntut untuk bisa memiliki performa yang bagus ketika bekerja secara tim ataupun individu. Karena ada saatnya nih ya, kita kerja tuh harus bareng-bareng. Jadi kerjaannya bareng-bareng, kita sukseskan bareng-bareng, tapi ada juga saatnya kita harus kerja individu. Jadi mereka itu menuntut kamu tuh bisa dua-duanya. Berikutnya, having strong analytical thinking and presentation skill. Jadi kamu harus punya kemampuan berpikir secara analitis yang bagus dan punya kemampuan berpresentasi atau mempresentasikan idemu, mempresentasikan pekerjaanmu, mempresentasikan pemikiranmu. Ya. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan itu menuntut banget kita untuk bisa punya skill presentasi yang bagus, punya skill berpikir secara analitik atau teknis atau kritis gitu.
Berikutnya, leadership experience in campus or student is a plus. Jadi kalau kamu punya pengalaman leadership dalam dunia perkuliahan atau di sekolah dulu, itu akan jadi nilai plus. Tapi kalau nggak punya gimana bang? Kalau nggak punya nggak apa-apa, apply aja dulu, nggak masalah gitu. Dan yang terakhir, maximum 25 years old for bachelor degree or 27 years old for master degree. Ini ngomongin tentang umur. Jadi buat S1, saya rasa general sih. S1 tuh maksimal 25 tahun. Tapi kalau kamu S2 boleh 27 tahun. Sekarang kamu coba cek nih, kira-kira umurmu masih masuk nggak di kriteria ini? Kalau kamu S1, kalau lebih dari 25, sorry kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu S2, lebih dari 25 bisa, asalkan maksimumnya 27. Itu adalah persyaratan umumnya atau general requirements. Nah, habis itu yang jadi pertanyaan, jurusan apa aja nih bang kira-kira yang bisa gitu. Nah, untuk jurusannya di sini ada banyak banget. Ada 1 sampai 12-an mungkin ya. Yang pertama ada accounting atau akuntansi, biologi, chemical engineering, teknik kimia, terus chemistry itu kimia MIPA, kimia murni. Habis itu adalah civil engineering, ada electrical and instrument engineering, terus environment engineering, environment itu teknik lingkungan, terus geological engineering, industrial engineering, mechanical engineering, teknik mesin seperti jurusan saya. Habis itu ada metallurgy engineering, mining engineering, dan terakhir adalah OHS atau occupational health and safety. Ini jurusan kayak K3 lah, keselamatan kerja gitu, K3. Nah, untuk kalian yang memenuhi semua requirement ini atau persyaratan ini dan tertarik pengen apply, kalian bisa scan barcode-nya ini. Ini ada barcode-nya di belakang saya ini. Dan kalau nggak dapet scan-nya, kalian bisa langsung ke link dari LinkedIn ini. Saya udah share juga di deskripsi, jadi kalian tinggal klik, nanti kalian akan nemu poster ini. Nah, satu hal yang menarik dari Merdeka Copper and Gold ini walaupun judulnya atau nama perusahaan adalah Copper and Gold, sebenarnya bisnisnya Merdeka tuh banyak. Dia nggak hanya bergerak di bidang copper, kan tembaga, gold, emas, nggak hanya itu aja, dia punya nikel juga. Jadi saya bilang ini adalah salah satu perusahaan tambang nasional di Indonesia. Ini juga perusahaan terbuka, artinya kalian bisa beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang bisnisnya tuh fokus di bisnis mineral. Entah itu emas, entah itu tembaga, entah itu nikel. Batu bara ada nggak bang kira-kira? Nggak ada. Jadi Merdeka Copper and Gold nggak bisnis batu bara karena ini adalah perusahaan pertambangan mineral. Saingannya kayak Aman Mineral, kayak Freeport Indonesia. Itu ya kompetitornya ya. Jadi kalau kalian bandingin sama KPC, terus kalian bandingin sama Bukit Asam, sama Adaro, itu nggak bisa, nggak apple to apple karena beda bisnis. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan buat kalian. Dan kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi ya, kalian bisa baca-baca di Merdeka Copper and Gold ini. Saya sarankan kalau kalian tertarik pengen daftar, pastikan kalian mempelajari dalam perusahaan ini. Kalian tahu bisnisnya apa aja, kalian tahu lingkup pekerjaan di perusahaan ini apa aja. Karena semakin banyak kalian tahu tentang perusahaan, itu semakin bagus. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat kalian yang terus nonton video di channel ini tentunya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, and see you next time.